Shalom semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu. Saudara, kita bersyukur hari ini kita ada di rumah Tuhan. Dan saya percaya kita semua telah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita ada sampai saat ini. Ini juga merupakan salah satu kebaikan Tuhan yang patut kita syukuri dari sekian banyak kebaikan Tuhan yang telah kita dapatkan. Namun saudara, kebaikan Tuhan terbesar yang telah kita terima adalah ketika Yesus rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi keselamatan manusia. Dan kebaikan ini tidak ada yang dapat menandinginya. Karena itu saudara, di pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk menaikkan syukur atas segala kebaikan dan kasih setia Tuhan yang Dia berikan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, mari saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengucap syukur untuk kasih setianya yang telah kita alami hari lepas hari hingga hari ini dan sampai selamanya. Mari kita naikkan pujian ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kami terima, berkat-Mu yang telah ku terima. Terima kasih Tuhan, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. Katakan, siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Amin saudara. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Inilah yang kami rasakan Tuhan, kebaikan-Mu yang tiada habisnya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kami terima, berkat-Mu yang telah ku terima, membuat kami takjub Tuhan, membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, Engkau luar biasa Tuhan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan
Mari saudara, renungkan kebaikan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kita. Sama-sama katakan, kasih setiamu yang kami rasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Oh, berkat-Mu yang telah kami terima Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu yang telah ku terima, terima kasih Tuhan, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan. Sama-sama katakan, siapakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan? Kami begitu berharga di mata-Mu. Kami menjadi biji mata-Mu. Engkau rela mati bagi kami, dan Engkau rela bangkit bagi kami. Kami sungguh berharga di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur, menaikkan pujian dan syukur kepada-Mu Tuhan. Untuk apa yang Tuhan buat dalam hidup kami adalah baik adanya. Segala puji, hormat dan syukur kami kembalikan kepada-Mu. Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Katakan, selain puji dan sembah. Puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Silakan duduk saudara. Maaf, kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Bagi saudara, saya undang untuk bangkit diri lagi, kita mau berdoa untuk membuka ibadah. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami ada, semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena pertolongan Tuhan. Dan kami ada di rumah-Mu yang kudus ini, karena kami sebagai manusia sadar, kami penuh dengan keterbatasan dan kami membutuhkan kebenaran firman-Mu. Untuk lagi kami dikuatkan menjalani hidup ini. Tolong setiap kami Tuhan, untuk lagi kami dimampukan mengerti dan dapat menjalani bersama dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, dan kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengah hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama yang begitu ajaib dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Saudara, dalam kehidupan ini kita sering menghadapi pergumulan dan masalah. Dan dalam situasi seperti ini, yang harus kita ingat adalah kita memiliki Tuhan yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dia adalah Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Karena apa saudara? Karena Dia Tuhan yang benar. Dan sebagai Tuhan yang benar, Dia akan selalu menepati janjinya dan akan memberkati hidup kita. Apabila kita bersandar dan berharap kepadanya. Amin. Mari saudara, kita memuji Tuhan kita. Dia layak menerima segala pujian dan syukur dari kita. Katakan, Kau Tuhan yang benar. Kau gunung batu kita. Kau gunung batu dan pertolongan kita.
kota benteng kita. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin saudara, Dia Tuhan yang benar. Karena itu mari saudara, saya mengundang saudara setiap kita untuk bangkit diri. Kita puji namanya, kita agungkan Dia, karena Dia adalah gunung batu dan kota benteng kita. Katakan sama-sama, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Musik memuji Tuhan. Setiap yang bernafas, mari kita memuji nama Tuhan. Katakan, walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun apa saudara? Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, semesta alam, semesta alam, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Dia adalah Tuhan yang benar. Kasih setianya nyata bagi saudara dan saya. Hikmat kebajikan tersedia bagi setiap kita yang bersandar dan berharap kepadanya. Berkat Tuhan terus berlimpah dalam hidup kita. Amin. Katakan, kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku.
sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin saudara. Anugerah Tuhan sangat besar dalam hidup kita. Sama-sama katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Terima kasih Tuhan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Yes, Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Karena itu Dia adalah alasan untuk ragu kepada Tuhan, karena Dia sanggup dan dapat memberikan mujizatnya bagi saudara dan saya. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Amin. Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. atas sempurna. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan atas sempurna. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya, beri kemuliaan pada Tuhan. Dia adalah Allah yang sanggup memberkati hidup kita. Silakan duduk saudara. Saat ini kita akan mendengarkan dua buah kesaksian. Pertama, kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Bapak Rocky Lumanau dan diteruskan oleh kesaksian pribadi yang akan dibawakan oleh Ibu Nina Panginda. Saya persilakan. Shalom, selamat hari Minggu. Yesus penolong hidupku yang terjadi dalam kehidupan hamba, kehidupan saya, dan saya percaya kehidupan kita yang ada di tempat ini, bahwa Yesus adalah penolong yang setia. Jalan hidup tak selalu lurus dan gampang. Terkadang suka, terkadang duka mengiringi langkahku. Jalan berliku, lembah curam di depanku. Tanpamu Tuhan tiada harapan. Tak pernah Dia berjanji kan selalu panas. Tak pernah Kau berjanji kan selalu baik. Namun pasti Kau selalu menyertaiku dan memberi pertolongan pada waktunya.
Kasih setiamu tak pernah berlalu dariku, selalu sertaku. Pegang tanganku erat, agar jangan aku tersesat. Yesus, Kau penolong hidupku. Never had you promise, always blue clear sky. Never gave me reason to ask you why. But surely you will guide me in every step I take. To give me strength and help me for my sake. You are faithful, Lord, never far away from me. Be with me always and forever, and I will be alright when you're by my side. Jesus, you're the Savior of my life. Never have you promised, always blue clear sky. Never gave me reason to ask you why. But surely you will guide me in every step I take. Give me strength and help me for my sake. You are faithful, Lord, never far away from me. Be with me always and forever, and I will be alright when you're by my side. Jesus, you're the Savior of my life. You are faithful. You are faithful, Lord, never far away from me. Be with me always and forever, and I will be alright when you're by my side. Jesus, you're the Savior of my life. Dan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya menyaksikan pertobatan hidup menjadi seorang Kristen. Saudara, menjadi seorang Kristen yang benar, kita harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang menjadi penuntun arah hidup yang memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dengan pelayanan kita. Untuk itu, saya ingin memberi sedikit gambaran latar belakang saya. Saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Papi saya Ambon, Kristen Protestan. Mami saya Kristen juga, aliran Pantekosta. Jadi kekristenan saya sejak kecil. Saya tidak tahu berapa lama saudara menjadi seorang Kristen. Kekristenan itu tidak ditentukan dari berapa lama kita beribadah. Kekristenan itu ditentukan oleh aplikasi hidup kita yang meneladani Yesus, yang mentaati kebenaran-kebenaran firman Tuhan.
Sehingga melalui hidup kita boleh mempengaruhi orang lain untuk hidup di dalam jalan Tuhan. Saudara, berapa banyak orang yang duduk dalam gereja mengaku Kristen? Berapa banyak mereka mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan? Nah, itulah gambaran hidup saya mengaku Kristen, tetapi saya tidak mempunyai perubahan hidup, terutama di dalam melayani Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, anak-anak yang kukasihi kuhajar. Firman ini saya alami dalam hidup saya. Ketika saya masih di Indonesia, saya seorang aktivis di kalangan anak-anak muda. Jadi kalau saya lihat anak saya, itu mengingatkan saya pada waktu masa muda saya. Anak saya pun ternyata nurunin. Dia juga dipakai di kalangan anak-anak muda. Saudara, saya melayani, merintis dari susah, tidak gampang. Memenangkan jiwa itu tidak gampang. Kalau bisa mendapat sampai 10 orang aja itu udah luar biasa. Nah, di tengah-tengah saya melayani, semakin bertambah jiwa, tiba-tiba rekan sepelayanan yang saya ajak dia untuk bersama-sama melayani dengan saya. Ternyata setelah beberapa bulan saya digeser. Pada saat itu saya sangat kecewa. Itu permulaan Tuhan mendidik saya untuk menjadi pelayan Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mencerminkan kasih dan pengampunan. Saya dibentuk lewat pelayanan yang saya jalani. Di tengah-tengah kekecewaan saya bukan marah sama Tuhan, tapi saya marah dengan rekan sepelayanan saya. Sehingga membuat saya tidak bisa ke gereja. Jika saya melihat wajahnya, saya begitu emosi. Lalu akhirnya saya pelan-pelan menjauhkan diri dari ibadah. Saya menghindar. Mami saya menasehati saya. Kebetulan kami satu gereja. Jadi mami saya menasihati saya, dia bilang, pelayanan itu kalau tidak merasa sakit itu bukan pelayanan. Tapi supaya kamu tahu, lewat pelayanan Tuhan memproses hidup kita untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan punya rencana buat kamu. Pada saat itu saya tidak bisa menerima nasihat mami saya. Yang ada perasaan yang begitu benci dan emosi. Akhirnya saya bilang sama mami saya cuma jawab begini. Mami, daripada saya ke gereja lihat dia, maaf, lebih baik saya lihat Iyat.
segitu marahnya saya. Lalu benar-benar akhirnya saya tidak ke gereja selama 3 bulan. Nah saudara, di situ saya bersyukur. Firman Tuhan yang berkata, anak-anak yang kukasihi kuhajar. Saya merasakan hajaran Tuhan di saat saya mengalami kecelakaan. Yang seharusnya saya mati. Kecelakaan itu terjadi di perempatan Proyek Senen. Saya nggak tahu kalau saudara-saudara masih ingat Proyek Senen yang dalam gambaran saya saat ini dulu zamannya saya muda. Jadi saudara, saya waktu kecelakaan itu kepala saya ini di bawah ban truk yang masing-masing punya 2 ban. Dan saya pikir itu bukan satu kebetulan. Ban itu bisa berhenti persis di atas kepala saya. Tidak melindas. Jadi saya terputar-putar karena saya dibonceng. Saya terputar 3 kali. Saya berusaha lindungi muka saya supaya tidak terbesot dengan aspal. Dan singkat cerita akhirnya saya ditolong. Dibawa ke rumah sakit Cikini. Dan sesudah itu saya pulang itu late. Waktu pulang sudah malam. Karena baru selesai diobati. Sampai di rumah, saudara, mami saya nunggu di tengah kegelapan malam. Saya tidak tahu dia lagi duduk dalam ruang tamu. Saya masuk pelan-pelan. Ternyata ketika sudah melewati dia pasang lampu. Langsung saya dipukul. Singkat cerita, esok paginya ketika saya bangun, mami saya kaget karena badan saya penuh memar. Dia pikir karena dia pukul saya, tapi dia bilang dia pukul saya hanya di kaki. Memang iya. Akhirnya saya ceritakan saya kecelakaan. Langsung mami saya memeluk saya. Dia bilang, Tuhan masih mengasihimu sehingga mengingatkan kamu untuk kembali beribadah kepadanya, kembali mentaati dia, kembali menyembah dia. Jangan kamu mengingat apa yang diperbuat oleh temanmu. Tapi ingat apa yang diperbuat Tuhan kepadamu. Kamu marah sama teman, tapi kamu tidak sadar. Tuhan kena imbasnya. Saat itu saya menyadari. Saya introspeksi diri saya. Saya mengakui kesombongan saya. Saya merasa saya serba bisa dalam pelayanan. Memang pendeta saya juga senang dengan pekerjaan saya. Tapi dia tidak sangka kalau saya bisa seperti itu. Nah saudara, ketika saya introspeksi diri saya sadar saya bukan melayani Tuhan, tapi saya melayani diri saya untuk dilihat orang, untuk dihargai orang, untuk dipuji orang, bahwa saya bisa. Di situ
saya minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan memakai kita bukan karena kita pintar. Karena kepandaian pun yang kita miliki itu pemberian Dia. Dia pakai kita karena Dia mau kita memuliakan Tuhan. Dia mau kita menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang saya alami, Dia proses saya sedemikian rupa. Ajaran Tuhan hanya 2 hal, mengasihi dan mengampuni. Tanpa mengasihi kita tidak bisa mengampuni. Itu berjalan bersama, harus dipraktekkan dalam hidup kita. Jadi saudara, mulai dari situ saya berdoa, saya minta ampun. Saya bilang sama Tuhan, dengan keadaan saya, supaya Tuhan tolong pulihkan. Akibat kecelakaan itu, lower back saya mengalami retak. Cuma karena saya masih muda, dokter bilang itu akan baik dengan sendirinya. Jadi saya percaya saja. Tapi memang benar cukup bertahun-tahun sampai saya berada di sini, baru itu terjadi lower back saya, spinal cord saya dioperasi. Saya tidak akan ceritakan bagaimana lower back saya. Yang saya mau ceritakan, bagaimana Tuhan menyertai hidup saya. Ketika saya mulai belajar mengasihi dan mengampuni orang yang saya tidak sukai. Di situ saya mendapatkan kelegaan. Akhirnya saya mulai datang dan saya bersyukur Tuhan tetap memakai hidup saya menjadi alat kebenarannya. Saya bersyukur lewat pelayanan ada tantangan hidup. Seharusnya tantangan hidup bagi kita pelayan-pelayan Tuhan tidak seharusnya kita undur. Tetapi kita harus mengerti semua gesekan yang terjadi itu harus ada. Karena untuk membuat kita bisa berubah seperti yang Tuhan mau. Muliakan Dia dengan pelayanan kita kepada Tuhan. Senangkan hati Tuhan karena Dia telah berbuat banyak dalam hari-hari hidup kita. Saya percaya saudara-saudara, apapun masalah dalam pelayanan, jangan kita abaikan. Tidak berarti jangan kita dendam. Tapi biar itu menjadi introspeksi diri untuk lebih mengasihi Tuhan melalui saudara-saudara kita sepelayanan. Karena Tuhan tidak kelihatan di mata kita, tapi sesama kita kelihatan di mata Dia. Jadi saya harap biar kita bisa bersatu melayani Tuhan dengan setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nina untuk kesaksiannya yang menguatkan kita, di mana melalui kesaksiannya kita diingatkan untuk tetap setia melayani Tuhan. Saudara, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan dan kita akan menaikkan pujian tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tiada
Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu, Kasih setiamu besar selamanya. katakan hatiku, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. mari saudara, saya undang kita bangkit dulu. Besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Yes. Yes, yes, yes. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, Kasih setiamu besar selamanya. benar Tuhan, kasih setiamu besar dan untuk selamanya bagi kami. Terima kasih di mana hari ini kami lagi diberikan kesempatan untuk memberikan apa yang Tuhan titipkan kepada kami. Semua baik Tuhan dan cukup bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, kalau Engkau memberkati kami ada maksud Tuhan. Sehingga melalui apa yang Tuhan titipkan, biarlah itu kami kembalikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui itu juga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk tetap diberikan hati yang tetap bersyukur untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setiap kita percaya berkata, amin. Silakan duduk saudara. Saat ini kita akan mendengarkan instrumental dari Bapak Joseph Husada dengan judul My Tribute.
Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, dalam hidup ini banyak hal yang menakutkan yang kita hadapi. Misalnya bencana alam, ancaman peperangan, sakit penyakit, kejahatan, pergumulan, dan masih banyak lainnya lagi. Dan dalam situasi seperti ini, siapa yang menjadi sandaran bagi saudara? Hanya Tuhan, satu-satunya pengharapan dan satu-satunya sumber kekuatan kita. Karena itu saudara, biarlah setiap kita mau hidup bersandar dan mengandalkan Tuhan. Karena kita tidak mampu berjalan sendiri. Hanya dengan pertolongan Tuhanlah kita mampu menghadapi setiap pergumulan. Setiap kita memerlukan Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Saya setiap kita bangkit berdiri, katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Benar Tuhan, Kami butuh inilah hati kami. sentuhan Kami membutuhkan Engkau dalam setiap langkah kami Tuhan. kami tak dapat Benar Tuhan, jalan kami tak dapat jalan sendiri tanpa Engkau. Tapi kami perlu Kau Tuhan. Katakan kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau
Jesus, we need you. We need you, Lord. You are the one, the only one, our Savior, our Lord, our God. In this chaotic world, Lord, we even need you more, Lord. You bless us, save us, and lead us, Lord. Now we want to pray for our children, our youth, Lord. You bless them when they go out in the marketplace, in the school, wherever you put them, Lord. Let them walk according to your truth and your love. Do they also come to you? We pray, Lord. Pray for the conflict between Iran, Israel, and all Arab world, Lord. You have mentioned in the Bible, Lord, that the end of this world will come. That war, nation against nation, will roll, Lord. But we know you control everything. We pray for Iran and all Arab world through this bombing from United States, Lord. Will open a door for evangelism. We'll open a door to share the gospel, Lord. You save those people who are innocent, Lord. They need you. The world needs you, Lord. And you use us here, Lord. We also have the eyes of you, Lord, to see our friends, our neighbor, those who have not known you, Lord. Use us as a tool of your blessing to share the good news to those who have not been saved. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di tengah-tengah gejolak dunia yang makin membara, kami berdoa ya Tuhan, untuk negara-negara Arab, khususnya Iran, yang tertutup, yang menentang kekristenan, yang menentang Engkau Tuhan, melalui bom yang sudah dijatuhkan di sana. Melalui kejatuhan pemerintah yang melawan Tuhan, kami berdoa pintu Injil dibuka. Kami doakan rakyat yang menderita Tuhan. Kasihani mereka, ratusan, ribuan yang meninggal baik di Israel, di Iran, di seluruh Arab yang terus bertentangan ya Tuhan. Sesuai nubuat-Mu dalam Alkitab, dunia ini akan bergejolak, perang dan deru perang makin besar. Kiamat akan datang. Tuhan pakai kami. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Tuhan pakai gereja-gereja Tuhan di sana, orang-orang Kristen. Mengabarkan Injil Tuhan, para hamba Tuhan, misionari. Kami rindu ya Tuhan, sebelum Engkau datang kami berbuah banyak memenangkan jiwa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Kau, yang sedang mencari dan mencari, buka hati mereka, lembutkan hati mereka. Sebab iman datang dari pendengaran firman. Berfirmanlah lewat hamba-Mu yang lemah terbatas ini, pakai dia menjadi alat yang berguna bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Siapkan hati pikiran kami menerima firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap pribadi Tuhan, perbaharui yang perlu diperbaharui, selamatkan yang perlu diselamatkan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, angkat kembali yang terjatuh. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. In the name of Lord Jesus we pray and we ask blessing. Amen. Yeah, please be seated. Youth and children, you may go to your class. Senang sekali bahwa Tuhan mengizinkan kita hadir di Minggu KKR bulan Juni ini ya. Sesuai dengan plan gereja ini setiap bulan kita ada Minggu KKR.
kebaktian, kebangunan rohani. Biarlah Tuhan memberi kebangunan mulai dari kita masing-masing, ya, supaya kita berbuah bagi kerajaan Tuhan. Jadi saya harus saudara perhatikan setiap bulan, ya, ada minggu khusus seperti ini. Acara agak panjang tapi spesial, ya, dan message-nya juga membangun kita. Tolong ajak jiwa baru. Hari ini tema kita adalah rahasia hidup berlimpah. Mari kita baca firman Tuhan dari Filipi 3, 17 sampai 21. Rahasia hidup yang berlimpah. Filipi 3, 17 hingga 21. Mari kita membaca bersama-sama. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, saya melihat dari sebuah sumber yaitu TikTok. Ada sebuah video yang cukup berarti, yang bisa membuka pikiran kita pada pagi ini. Mari kita saksikan bersama. Apa reaksi saudara dari video singkat ini? Ya. Apakah benar bahwa tiap wanita di muka bumi ini tidak percaya pada suaminya kalau dia sudah menikah? Yang sudah menikah coba jawab. Percaya enggak pada suamimu? Percaya enggak pada pilihan suamimu? Apakah benar bahwa wanita itu selalu curiga dan tidak percaya kepada seorang pria? Apakah benar bahwa pria itu memang lebih tidak bisa dipercaya? Ya ibu-ibu. Dan wanita itu bisa lebih dipercaya. Apa benar bahwa pria itu lebih pakai pikiran, lebih logik, sedangkan wanita itu tidak pakai pikirannya? Apakah benar bahwa wanita itu pikirannya, otaknya ada di lutut? Ini sebaliknya, tentu ibu-ibu jadi gak tersenyum. Apakah benar bahwa wanita itu lebih main perasaan dibanding dengan pria? Apa jawabannya? Setuju ibu-ibu? Manggut-manggut, bapak-bapak? Jadi kadang-kadang suami juga marahin istrinya, kamu itu ya gak pakai otak. Saudara, jawaban dari semua pertanyaan itu adalah salah. Alkitab dengan tegas berkata bahwa wanita dan pria sama saja di hadapan Tuhan adalah manusia berdosa.
Sejak Adam dan Hawa salah memakai kehendak bebasnya untuk memilih. Salah memilih. Tidak memilih taat kepada Tuhan, tapi memilih memberontak kepada Tuhan. Pada saat itu firman Tuhan berkata, dosa telah menjalar kepada semua manusia tanpa kecuali. Apapun statusnya, jenis kelaminnya, profesinya, pekerjaannya, latar belakangnya, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya dengan usaha manusia, dengan pilihan manusia, tidak mungkin manusia bisa menemukan kebahagiaan yang sejati, kelimpahan hidup yang sejati. Tidak heran di dunia ini ada berbagai macam cara dan model manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dan kelimpahan berkat itu. Minimal dari firman Tuhan yang barusan kita baca, ada 4 model manusia dalam mencari, mengejar kebahagiaan hidup dan kelimpahan hidup. Model pertama adalah mereka yang orientasinya pada kepuasan jasmani. Ayat 19 ada muncul istilah, Tuhan mereka adalah perut mereka. Ini menunjuk pada manusia yang menganggap, mengira bahwa kebahagiaan hidup dan kelimpahan hidup itu datang dari hal-hal jasmani. Ditentukan oleh kepuasan jasmani. Nah, orang-orang sedemikian dalam hidupnya menghabiskan waktu untuk apa? Cari makan yang enak, yang mewah-mewah, minum-minum, dansa-dansi, ya. Mencari kepuasan seksual atau kepuasan kedagingan lainnya. Mereka mengira dengan itu bisa lebih bahagia. Hidupnya bisa lebih berlimpah. Kalau dia makan di restoran yang lebih mewah, dia merasa, saya lebih hebat, lebih bahagia dari mereka yang makan di kaki lima. Kalau mobil saya lebih mahal, berarti harga diri saya, kebahagiaan saya itu lebih tinggi dari mereka yang pakai bemo. Bemo, bajai. Bemo zaman saya, sekarang nggak ada bemo, saudara. Ya, di sini apa? Ojek Indonesia. Ya. Itu sebabnya mereka mengejar dan mencari. Makan di mana ya hari ini ya? Kayaknya udah bosen semua ya. Ada lagi gak yang lebih baru, lebih aneh? Makanya kalau di Tiongkok itu zaman dulu, si tukang masak chef itu harus terus memikirkan hal-hal yang baru untuk rajanya. Supaya raja terus merasa bahagia. Dan merasa hidupnya mewah. Diciptakanlah macam-macam. Ya kan? Kaki ayam dipotong, dimasak, dibilang apa? Kaki merak. Ya kan? Sekarang kita juga suka fong chow, padahal itu kaki ayam. Dibuat nama-nama yang bagus-bagus, ya kan? Sekarang juga ikut-ikutan, ada restoran yang macam-macam. Di Indonesia ada nasi gila, ada rawon setan. Kepuasan jasmani. Berapa tahun lalu di Seattle ada berita bahwa seorang ibu karena begitu suka makan buah apel, dia menghabiskan satu hari itu 40 buah apel. Dalam berbagai bentuk, apel mentah, sup apel, kue apel, ya, kue kering apel, bolu apel, segala sesuatu yang berbentuk apel, 40 butir. Kemudian dia kolaps, dilarikan ke emergency room, gawat darurat. Untung tidak mati, keracunan buah apel. Hal jasmani yang kau kira bisa memuaskan kamu, pada ujungnya akan menjadi racun yang mematikan. Saya punya seorang teman di Jakarta, papanya sakit jantung, serangan jantung. Dilarikan ke rumah sakit, dirawat. Papanya itu hobi makan babi panggang, saudara. Bayangkan begitu udah ditolong, hari berikutnya udah lebih baik. Makanan pertama yang dia minta adalah babi panggang. Begitu ngotot, walaupun sudah dinasehati, saudara, tetap dia gak bisa hidup tanpa babi panggang.
anak-anaknya menyerah dan membelikan kepada dia. Dia bilang mungkin makanan saya terakhir. Ya. Bisa lebih bahagia. Dikasih babi panggang, saudara. Hidupnya nggak lama, kemudian meninggal dunia. Mereka yang mencari kepuasan seksual, cari pelacur, free sex, atau mengira kepuasan seksual bisa memberikan bahagia dan berlimpah, justru berakhir dengan penyakit kelamin dan AIDS. 95% penyakit AIDS, penderita AIDS adalah mereka yang hidup seksualnya tidak beres. Saudara, kenyataan, fakta hidup memberitahukan kepada kita bahwa kepuasan jasmani, entahkah lewat mata, lewat telinga, lewat perut, lewat seksual, lewat hal-hal jasmani lainnya, tidak memberikan kebahagiaan yang sejati dan kelimpahan hidup yang sejati. Sebab itu, hindari mengejar kepuasan jasmani untuk mendapatkan kebahagiaan atau kelimpahan hidup. Yang kedua, mereka yang orientasinya pada harta benda. Ayat 19 juga muncul istilah pikiran mereka tertuju kepada perkara duniawi. Pikiran adalah pusat manusia. Manusia memakai pikirannya untuk mengejar harta benda, hal-hal duniawi. Mereka ini menganggap bahwa kebahagiaan hidup itu datang dari kekayaan duniawi. Kekayaan duniawi menjadi ukuran kalau hidupnya lebih bahagia atau lebih berlimpah. Tidak heran orang-orang sedemikian mati-matian, tak setengah mati, seperempat mati, mati-matian mengejar kekayaan dunia. Uang, harta benda, kemewahan hidup, ya. Perhiasan, harta apa lagi yang bisa saudara sebutkan dan yang memang ada di bumi ini. Terus dikejar dan dicari, waktu mereka habis hanya untuk mengumpulkan kekayaan duniawi. Akibatnya lebih stres, lebih khawatir, lebih takut, lebih gelisah. Sebab mereka pikirannya khususnya hanya memikirkan yang belum ada daripada menikmati yang sudah ada. Waktunya habis hanya untuk berpikir mau dapat apa lagi ya, mau beli apa lagi ya, mau tambah apa lagi ya, terus. Dan lupa menikmati apa yang Tuhan titipkan kepada mereka. Hidupnya bukan bahagia, justru makin bahaya. Contoh, saya sebutkan dua di sini. Saudara pasti tahu Tiger Woods. Tahu Tiger Woods? Harimau kayu. Siapa dia? Dia pegolf profesional yang sangat terkenal, sangat pintar, banyak duitnya. Hartanya juga banyak. Kaya raya. Boleh dibilang apa saja punya. Termasuk punya seorang istri yang cantik. Tapi karena dengan kekayaan itu kemudian mulai melirik wanita lain. Sudah tahu ceritanya. Dia jatuh dan gagal. Nama kedua yang terkenal Elvis Presley, juga pasti tahu. Penyanyi tersohor, ya, legendaris dunia. Apa saja punya, kekayaan duniawi punya, nama besar, ya, wanita, dan lain-lain. Tapi dia mati, bunuh diri. Hasil otopsi menunjukkan bahwa dia overdoses obat bius 4 kali lipat. Dan kemudian mereka temukan Elvis tinggalkan secari kertas dengan tulisan, lebih baik aku tidak bangun lagi, hidup itu kosong. Kekayaan dunia, harta dunia memberikan saudara kekosongan. Sebab itu saudaraku, jangan mengejar kekayaan dunia yang sementara. Sebab yang sementara tidak mungkin memberikan
kebahagiaan yang sejati, kelimpahan hidup yang sejati. Yang ketiga, mereka yang orientasinya pada popularitas. Perhatikan istilah, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Aib mereka. Kegagalan, kejatuhan, dosa, kejahatan itu dianggap sebuah kemuliaan. Itu dianggap sebuah hal yang sangat tinggi. Oh, ini adalah mereka yang menganggap bahwa popularitas adalah ukuran dari kebahagiaan atau ukuran dari hidup yang berlimpah. Dianggap kalau aku lebih populer berarti lebih mulia, lebih bahagia, lebih berlimpah. Misalnya melakukan perbuatan amal, ya. Daripada bayar ke federal mending nyumbang, ya, 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, kemudian panggil TV untuk dipasang di berita, di news, pegang cek gede-gede. Sumbangan ini dan itu, ya. Kumpulkan pahala. Motifnya lebih terkenal, lebih tersohor. Ya sudah, jangan salah mengerti bahwa saya menghakimi semua yang berbuat baik itu mencari popularitas. Bukan. Tapi poin saya, kalau motif kamu berbuat baik adalah untuk popularitas, lebih dikenal, lebih dipuji, lebih dipuja, saudara telah terjebak ke dalam orientasi kebahagiaan melalui popularitas, nama yang tersohor. Model hidup yang begini, saudara, akan jatuh dalam dosa kesombongan. Dan Alkitab mengatakan mereka yang sombong dan tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara mungkin juga tahu Abraham Maslow, mungkin sebagian tidak, dia psikolog terkenal, dosen, pengajar, seminar, kasih seminar sini sana, tentang hidup, kebahagiaan hidup. Dia pernah ajukan teori kepuasan hidup manusia atau kebutuhan manusia perlu dikejar dari jasmani, rasa aman, rasa cinta, ya kan? Kemudian mencari status sosial dan yang paling tinggi dalam hidup ini dia bilang yang bisa memberimu bahagia dan hidup berlimpah adalah aktualisasi diri. Ketika kamu sampai sebuah puncak, kamu telah mendapatkan actualization dari dirimu, self-actualization. Aktualisasi diri pada saat itu kamu temukan. Kamulah paling tinggi, paling hebat, paling populer. Sehingga kamu tidak perlu lagi bergantung pada siapa-siapa. Salah satu yang terpengaruh dengan teori, banyak orang Amerika terpengaruh. Salah satu yang terpengaruh dengan teori ini adalah saudara dari Lady Diana. Saudara tahu Lady Diana yang mati itu, Lady Di? Ketika dia akan dikuburkan, saudara prianya berkata, Lady Diana telah mencapai aktualisasi diri. Sehingga dalam hidupnya, dia tidak butuh lagi siapa-siapa termasuk gelar atau kehormatan dari kerajaan Inggris. Benarkah manusia di bumi yang masih terbatas ini, sekaya apapun, sehebat apapun, seterkenal apapun, tidak butuh siapa-siapa? Oh saudara, coba hitung besok kalau kamu bangun pagi, atau dari tadi pagi kamu bangun. Kamu butuh berapa negara sudah? Mulai dari sandalmu, ya kan? Odol, sikat gigi, kacamata, baju, mobil yang kau pakai, handphone yang kau pakai, sesuatu yang melekat padamu atau sesuatu yang masuk pada tubuhmu, kopi yang kau minum, breakfast yang kau terima, itu udah berapa negara ya? Paling 1 Pak, karena semua made in China.
Tapi tidak mungkin seorang manusia yang terbatas di bumi ini tidak butuh siapa-siapa. Apalagi kalau kamu mengatakan, aku tidak butuh Tuhan. Itu lebih keterlaluan, saudara. Kalau engkau hanya mengejar popularitas, lebih dikenal, lebih dipuja, lebih ditinggikan, lebih mulia, ingat kau akan jatuh dalam kesombongan sekaligus kekosongan dalam jiwamu. Sebab apapun yang di dunia ini, perhatikan, apapun yang di dunia tidak bisa memuaskan roh jiwamu. Seperti ada ruang kosong tersisa. Sebab kita diciptakan memiliki roh yang kekal. Jiwa kita itu kekal. Mana mungkin dengan yang sementara bisa memuaskan yang kekal. Pasti bunyi kalau sesuatu masuk. Masih ada klik, 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 klik dia kalau jalan. Siapa yang bisa mengisi ini? Raja Salomo mengatakan hanya pencipta langit dan bumi. Ingatlah Tuhan penciptamu pada masa mudamu. Hanya Tuhan sang pencipta ketika masuk dalam hatimu. Itu baru klop, klik, pas. Sebab yang kekal harus dipuaskan oleh yang kekal. Bukan yang sementara. Mungkin sudah juga kenal sebuah nama, Janis Joplin. Ini adalah rocker wanita pertama di Amerika yang sangat terkenal. Penyanyi rock pertama terkenal. Dia berhasil mencapai popularitas yang tertinggi. Dia dipuja-puja, dia kaya raya, ada segala kemewahan, tetapi hatinya kosong. Dan akibatnya dia bunuh diri. Joplin juga tinggalkan sebuah kertas catatan. Demikian bunyinya, hidup ini hanya seperti itukah? Tanda tanya. Dia mengajar terus sampai paling top. Oh cuma beginikah? Dia merasakan kekosongan itu. Popularitas tidak membuat dia lebih bahagia dan lebih berlimpah. Dia membunuh dirinya sendiri. Saudara, jangan mengejar popularitas, kemuliaan dunia yang fana dan yang palsu. Yang terakhir, yang keempat. Mereka yang orientasinya pada kerajaan sorga. Ayat 20. Istilah warga kerajaan sorga. Ini menunjuk kepada manusia yang sadar bahwa kebahagiaan hidup dan kelimpahan hidup bukan dari hal-hal duniawi, tapi sorgawi. Warga kerajaan sorga menunjukkan mereka yang membutuhkan Tuhan. Sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan itu. Orang-orang begini adalah orang yang rendah hati dan hatinya terbuka untuk menerima Tuhan Sang Juru Selamat. Tidak heran Yesus berkata dalam Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya ditambahkan kepadamu. Bukan hanya diberikan, saudara, ditambahkan. Ini sejajar dengan Yesus mengumumkan di Yohanes 10 ayat 10. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik, aku datang memberimu hidup, yaitu keselamatanmu dan hidup yang berkelimpahan. Gembala yang baik ini menjawab nubuat Raja Daud di Mazmur 23 ketika Daud mengatakan Tuhan Sang Pencipta itu adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Hidupnya berlimpah. Sampai dia katakan pialaku penuh melimpah. Wow. Pada zaman dulu, zaman Daud itu ya, di Timur Tengah bahkan sampai hari ini, kalau saudara mengunjungi sebagai tamu mengunjungi mereka itu, kalau si tuan rumah senang sama kamu, kamu dilayani terus sampai berlimpah, makan nggak habis-habis. Khususnya pialamu, minuman itu ditambah terus. Artinya apa? Jangan pulang, temenin saya. Tapi kalau you datang, ya gelasmu nggak diisi, artinya apa? Lu pulang, gua nggak suka. Orang Indonesia sungkan, datang orang yang nggak suka, ya
gak berani bilang, pura-pura. Orang Indonesia katanya suka pura-pura. Dia udah gak seneng, tapi ini orang kok gak mau pulang, masih duduk, gak ngerti. Ya kan? Gue udah kelamaan nih mau pulang, jangan dulu. Padahal hatinya pulang lo. Kalau sana sangat jelas, dia mau tamu itu pulang, dia gak isi cupnya. Habis minum pulang lo, gitu. Kira-kira begitu. Tapi kalau dia ingin bersekutu lebih lama, dia tambahin terus, sampai tumpah-tumpah, saudara. Berlimpah-limpah artinya apa? Saya senang punya sahabat seperti kamu, relasi dengan kamu. Jadi kelimpahan berkat itu ditandain dengan apa? Relasi. Kamu tidak pernah mengalami kebahagiaan sejati dan kelimpahan berkat kalau kamu tidak ada relasi dengan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Tuhan Sang Pencipta itu. Sebab ketika engkau punya hubungan relasi yang akrab, di situ dia memberikan segala kepuasanmu, bahkan menambahkan segala sesuatu bagimu. Permisi tanya, engkau yang ngaku Kristen seperti Bu Dina tadi, berapa akrab hubunganmu dengan Tuhan? Itu kunci. Kekristenan bukan religion, tapi relationship. Bukan hanya agama, tapi sebuah relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Kamu mengalami kebahagiaan yang sejati, kelimpahan yang sejati. Saya tidak tahu hidupmu, saudara. Tapi ingatlah, hanya Tuhan Yesus yang sanggup membuatmu bahagia dan berlimpah dan menjadi warga kerajaan sorga. Jangan tutup hatimu, buka hatimu. Jujur dan tulus mengatakan, Tuhan Yesus, aku butuh Engkau. Saya baca cerita suatu hari, Ucok dan Noni, dua anak yang masih kecil itu suka bermain, mereka teman. Ucok itu punya gunduk, sudah tahu, warna-warni yang bagus-bagus. Sedangkan Noni hari itu punya permen yang warna-warni juga. Ketika mereka main, kemudian Ucok bilang, kita tukaran yuk. Aku kasih gundukku yang bagus-bagus, indah-indah buat kamu, 5 biji. Kamu kasih aku permen yang warna-warni yang paling enak, juga 5 biji. Lalu Noni mengatakan, ya aku setuju. Noni langsung pulang ke rumahnya, dan dia keluarkan permen yang paling indah, paling enak, paling cakep, paling disukainya. Ucok pulang ke rumah juga. Dia pilih gunduk yang paling jelek, yang dia tidak mau. Dan keluar lagi, kemudian Ucok mengatakan, ini semua yang bagus-bagus, yang indah-indah ku berikan padamu. Wah, Noni senang sekali. Lalu dia kasih permen, ini juga yang paling enak, paling cakep, yang aku paling suka. Aku berikan kepadamu sebab engkau temanku. Sama-sama pulang. Malam itu Noni perhatikan gunduknya. Dia senang. Oh, saya punya teman yang baik. Yang mengasihi aku, yang memberikan gunduk yang cakep-cakep ini. Lalu dia tidur dengan nyenyak. Ucok sampai di kamarnya malam itu gak bisa tidur. Di otaknya terus berpikir, mungkinkah Noni itu kasih aku yang terbaik? Dia gelisah dan terus bertanya-tanya. Jangan-jangan Noni seperti saya, juga pilih yang gak terbaik, tapi bilang itu yang terbaik. Permisi tanya, hari ini kamu seperti Ucok atau Noni? Izinkan saya tanya, apa yang ada dalam isi hatimu? Jangan kamu tutupi Tuhan, gak bisa dibohongi. Mari belajar jujur dan tulus. Dan sungguh-sungguh katakan, Tuhan ini aku. Engkau tahu hatiku Tuhan, jamah hatiku. Ubah aku Tuhan. Ampuni aku kalau mulutku hanya bilang mengasihi Tuhan tapi palsu. Bohong, tidak tulus. Atau hatimu selama ini kosong, belum ada yang bisa puaskan, katakan Tuhan Yesus. Aku mengakui aku gak bisa mengejar dan mencari kebahagiaan itu. Engkau masuklah Tuhan. Aku mau mulai dari kerajaan-Mu Tuhan, aku dapat kerajaan-Mu. Baru aku
menerima kelimpahan itu. Tuhan ampuni aku kalau selama ini aku hanya berusaha, mengejar sendiri, berusaha sendiri. Tuhan ampuni aku tidak mampu, hanya Engkau yang sanggup. Perbaharui hidupku Tuhan. Maukah Engkau hari ini jujur dan tulus berkata kepada Tuhan Yesus, sebab Dia telah mati di atas kayu salib dan Dia bangkit pada hari ketiga, itu buktinya. Kalau Yesus Kristus tidak bangkit, jangan percaya Dia. Tapi kalau Yesus Kristus benar-benar bangkit dan kamu tidak bisa membuktikan itu palsu, mari kawan, rendahkan hatimu. Undang Dia menjadi juru selamatmu dan Tuhan yang memimpin hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Musik pelan-pelan memainkan lagu Haleluya, Haleluya, kunci G, 12 kali Haleluya. Saya nyanyi satu kali, saudara berdoa secara pribadi. Saya tidak tahu hatimu, pikiranmu, Tuhan tahu. Kalau engkau belum sungguh-sungguh yakin keselamatanmu, minta Tuhan menjamahmu dan engkau buka hatimu, jujur, rendah hati, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau engkau sudah mengaku percaya dan ingin memperbaharui imanmu, lebih mengasihi Tuhan, katakan Tuhan, perbaharui aku hari ini. Kalau engkau sakit, lemah tubuh, engkau perlu dijamah dan disembuhkan, gak usah khawatir, gak usah malu, Tuhan jamah sembuhkan aku. Kalau engkau lemah, hampir terjatuh, katakan Tuhan angkat aku kembali. Saya tidak tahu persoalanmu, masalah apapun bawa kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu ditambahkan padamu. Sudah doa pribadi, saya nyanyi satu kali, kemudian kita nyanyi sama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Mari bangkit berdiri, nyanyi satu kali. Haleluya, haleluya. Sebagai hamba Kristus, saya ingin berdoa untukmu hari ini. Entahkah masalah keselamatanmu, memperbaharui iman, menerima Kristus, atau engkau mau minta kesembuhan karena sakitmu, engkau mau minta dibukakan jalan karena masalahmu, keluarga, relasi, bisnis, pekerjaan, finansial, status, teman hidup, berbagai macam hal, bawa kepada Tuhan. Angkat tangan saudara kalau mau saya doakan. Sebagai hamba Kristus saya akan doakan kamu. Mari ambil tekad baru. Tuhan, aku tidak mau pulang dari tempat ini kalau belum diberkati. Tuhan, aku mau hidupku lebih bahagia, lebih berlimpah. Ini aku Tuhan, aku mau didoakan Tuhan. Gak usah malu, gak usah takut. Yesus berkata, barang siapa yang malu mengaku aku pun malu mengaku dia di hadapan Tuhan. Angkat tangan kananmu. Haleluya. 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 Musik lebih pelan.
Angkat tangan kanan saudara, saya ingin berdoa bagi saudara pagi ini. Pulanglah dengan berkat Tuhan, dengan kebahagiaan, dengan kelimpahan, sesuai janji Tuhan. Bapa di sorga, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Ya Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang teracung padamu. Yang belum percaya, yang belum sungguh-sungguh yakin keselamatannya, hari ini meteraikan nama mereka dalam kitab kehidupan. Menjadi milik-Mu selama-lamanya. Tambahkan iman mereka. Boleh terus setia percaya kepadamu. Bagi yang sudah percaya ya Tuhan. Perbaharui iman mereka satu persatu. Sesuai janji-Mu ya Tuhan, Kau datang memberi hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Curahkan berkat-Mu jasmani, rohani, finansial. Semua yang dibutuhkan, bahkan Kau berjanji menambahkan itu. Hamba-Mu berdoa, bagi yang lemah tubuh dan sakit, ya Tuhan Kau sembuhkan. Jamah dengan kuasa darah-Mu dan bilur-bilur-Mu. Berkati Pak Hari, minggu depan akan dioperasi. Tuhan sembuhkan dia, berkati jalannya operasi. Kami doakan Tante Evi Tamarindang juga sembuhkan dia dari semua sakit penyakit. Kami berdoa untuk Ibu Nina persiapan operasi, Tuhan sembuhkan dia. Dengan kesembuhan fisik, rohani dia lebih mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan sembuhkan jantungnya Dante, Tuhan beri mujizat-Mu. Juga semua senior kami dan semua yang datang dengan kelemahan tubuh dan meminta kesembuhan, kami sehati berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dokter sekalian dokter, curahkan mujizat-Mu Tuhan. Juga mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, buka jalan bagi yang mencari status teman hidup, pekerjaan, finansial, persoalan rumah tangga, sekolah, anak-anak, cucu, dan lain-lain ya Tuhan. Relasi dengan sesama. Ya Tuhan, berkati satu persatu sehingga semua yang pulang dari rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, mengalami berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Yes Lord. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Ya Tuhan, di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon berkat mujizat Tuhan. Amin. Saudara, mari kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri dan kita sebagai respon dari firman Tuhan, kita naikkan pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Mari kita meresponi panggilan Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Puji Tuhan, sangat cinta pada saya. Oh gitu. Sekali katakan, ku jawab ya.
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Katakan apa? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Amen. Siap jawab ya kepada Tuhan? Puji Tuhan, itu kunci menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat yang berlimpah, agar engkau menjadi berkat bagi banyak orang, sampai kau bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Amin.